menentang kehendak dan kekuasaan Allah. Jadi Allah itu maha perkasa. Nah, apa dalil ya atau sesuatu yang menunjukkan pada adanya keperkasaan Allah itu atau bahwa Allah itu maha perkasa, Al-Qahhar? Yaitu anhajabaka, ya, menghalangimu anhu darinya, bima dengan sesuatu, laisa bimaujudin ma'ahu, dengan sesuatu yang tidak ada bersamanya. Nah, ini menunjukkan keperkasaan Allah. Jadi Allah menghalangi kita, menghalangi manusia, menghalangi kita, menghalangi manusia dari Allah itu dengan sesuatu yang tidak ada bersamanya. Karena kan kalau kita ini mau menghalangi kita dari orang lain itu dengan sesuatu yang ada pada kita. Ya tadi supaya tidak terlihat itu kan dengan ini, dengan cadar dan sebagainya gitu. Ya kan ada di dalam sejarah itu ya yang apa, Gubernur Kupah itu yang menggantikan siapa saya lupa lagi, pokoknya pakai ini cadar ya supaya tidak terlihat wajahnya itu. Atau misalnya pakai apa, tameng gitu kalau supaya tidak terkena senjata misalnya. Nah, itu tameng itu kan ada di kita itu yang menghalangi dan sebagainya. Nah, Allah itu menghalangi kita ya, anhajabaka ini menghalangi kita itu dengan sesuatu yang tidak ada ya bersamanya. Apa sesuatu yang tidak ada bersamanya itu kemarin? Makhluk ya, akwan gitu, kaun, al-kaun. Nah, itu kan tidak ada al-kaun ya, al-kaunu ya. Makhluk itu kulluhu dulmah. Semuanya itu adalah kegelapan. Ya. Tidak ada kegelapan itu. Jadi secara datnya itu tidak ada. Ya. Ada itu karena diadakan, karena diciptakan oleh Allah tadi, Allah yang maha pencipta. Jadi karena diciptakan. Sehingga yang tadinya tidak ada menjadi ada. Gitu. Nah itu. Jadi di dalam Islam itu ya, atau apa, oleh para teolog ini yang membicarakan tentang ketuhanan ya berdasarkan Al-Qur'an atau wahyu dan akal, itu alam ini dari tidak ada menjadi ada. Gitu. Ada tapi tadinya tidak ada, kemudian ada. Adanya itu ada apa namanya? Adanya itu karena diciptakan oleh Allah yang Maha Pencipta. Kemarinlah ini soal apa, bahwa makhluk ini tidak ada itu kan sudah disampaikannya. Al-kaun kulluhu dulmah itu. Jadi berbeda dengan pemikiran filosof madhab Elea ya, atau pemikiran dialektik filosof madhab Elea itu tentang identitas dan perlawanan asas pada realitas itu, yang menyatakan bahwa yang ada itu ada gitu, yang ada itu ada, yang tidak ada itu tidak ada gitu ya. Yang ada itu ada, yang tidak ada itu tidak ada, yang ada tidak mungkin menjadi tidak ada, yang tidak ada tidak mungkin menjadi ada gitu. Ya, yang tidak ada tidak mungkin menjadi ada. Ya, yang ada itu ada, yang tidak ada tidak ada. Ya, yang ada tidak mungkin menjadi tidak ada, yang tidak ada tidak mungkin menjadi ada. Jadi maka kalau para filosof itu mengatakan bahwa makhluk ini atau dunia ini ya itu ada bukan dari tidak ada, tapi dari ada yang lain gitu. Ya, ada dari ada yang lain. Atau dianggap saja tidak ada gitu.
tidak ada ya, sehingga yang tidak ada itu ya tidak ada gitu, tidak menjadi ada gitu. Ya. Nah, itu perbedaan dengan filosof dengan para teolog itu. Ya, jadi kalau para teolog itu dunia ini ada dari tidak ada gitu. Ya. Jadi tidak ada itu pada hakikatnya. Ya, kenapa disebut dulmah, kegelapan? Tidak ada karena pada hakikatnya ada ya karena Allah ciptakan gitu. Karena diciptakan oleh Allah. Nah, itu. Ya. Jadi nah, makhluk ini apa namanya yang tidak ada ini menjadi hijab gitu ya. Jadi Allah menghijab ya, menghalangi darinya dengan yang tidak ada, itu maksudnya dengan alam gitu ya, dengan makhluk gitu ya, dengan makhluk. Apa yang tidak ada itu, yang terhijab itu? Yang kemarin itu, ya. Jadi tidak ada cahaya iman dan cahaya takwa. Karena kemarin itu kan tidak ada matahari pengetahuan, ya, tidak ada matahari pengetahuan. Tidak ada matahari pengetahuan sumusul ma'arif kan itu. Ya, tidak ada matahari pengetahuan bisuhubil asar kan gitu. Dikarenakan awan makhluk ini. Ya. Jadi cahaya iman, cahaya takwa itu tidak ada gitu ya. Karena tidak ada matahari pengetahuan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa sekaligus ya ini untuk pengetahuan kita bahwa iman dan pengetahuan itu sangat berhubungan gitu. Ya. Jadi pengetahuan dulu baru iman. Nah, kalau pengetahuannya itu adalah pengetahuan hisiah, pengetahuan empirik gitu, pengetahuan indrawi, nah itu imannya itu adalah iman taklid gitu. Iman taklid. Jadi kayak kemarin itu kan pengetahuannya hanya yang bersifat indrawi aja, kalau tidak terindra itu menjadi tidak ada gitu. Ya, jadi hanya bisa melihat yang nampak gitu. Yang kedua itu pengetahuan atau ma'rifah akliyah, pengetahuan logis, pengetahuan akal. Nah, kalau pengetahuannya akliyah, itu imannya itu adalah iman ilmu atau iman hujah namanya. Nah, kalau pengetahuannya dzauqiyah, ma'rifah dzauqiyah, pengetahuan rasa, imannya itu adalah iman yakin. Gitu. Iman yakin. Nah, itu Allah menghijab dengan akwan ya, dengan makhluk, dengan alam ini yang tidak ada itu. Ya, dengan makhluk yang tidak ada. Itu. Nah, oleh karena itu ya kita harus bisa mengangkat hijab itu. Ya, harus bisa membuka hijab itu. Gimana ini? Mungkin kita mengetahuinya dari tandanya saja dulu. Jadi tanda bahwa kita ini tidak terhijab ya dengan makhluk itu adalah tidak adanya ketergantungan kita terhadap makhluk itu. Ya. Ada ta'aluki nabi makhluk. Jadi tidak ada ketergantungan kita dengan makhluk, terhadap makhluk. Jadi hanya tergantung kepada siapa? Kepada Allah. Ya, tidak tergantung kepada makhluk. Ya, karena kan makhluk ini tidak ada. Tadi. Ya, makhluk ini tidak ada. Kenapa kita harus tergantung dengan makhluk itu? Ya. Laisa bimaujudin kan tidak ada makhluk ini. Ya, al-kaun kulluhu dulmah. Kegelapan, tidak ada. Jadi tidak perlu kita tergantung dengan makhluk gitu ya. Kita jangan merasa bingung gitu ya. Kemudian
eh, apa stres begitu ya, karena makhluk gitu. Nah, kita juga jangan berharap gitu ya, atau banyak berharap terhadap makhluk ini. Ya. Bisalah mungkin ya, bagaimana kita tidak takut begitu ya, karena makhluk begitu. Ya misalnya kita takut begitu kehilangan jabatan misalnya, ya kemudian wah kita ini mencari muka dan sebagainya itu. Ya. Nah itu kalau begitu ada ketergantungan terhadap makhluk itu. Atau misalnya kita berharap ya atau gimana, ketergantungan terhadap makhluk itu ya pokoknya kita sampai sampai stres begitu ya, karena ada sesuatu yang menyebabkan ya kepada kita, yang itu sebetulnya dari makhluk gitu. Ya kan ada orang yang gimana ya, karena terlalu berharap begitu ya, kemudian tidak terjadi apa yang diharapkannya, itu kan bisa stres juga kan. Ya. Pokoknya bisa rugi gitu kalau kita banyak tergantung terhadap makhluk itu. Ya mungkin bisa gimana ya, yaitu yang disebut penyakit hati kan, jadi bisa sakit gitu ya, bisa sakit. Jadi begitu tergantung terhadap makhluk itu, ya begitu berharap terhadap pujian misalnya, tapi kemudian oleh orang itu bukannya dipuji gitu, tetapi malah karena tidak dipuji itu bisa sampai merasakan dia itu direndahkan gitu. Padahal orang tidak apa-apa gitu. Ya, orang itu tidak apa-apa. Tapi karena dia begitu berharap pujian, kemudian orang itu tidak memberikan pujian, tapi bagi dia itu satu yang menyakitkan gitu. Ya, sesuatu yang menyakitkan. Bahkan ya bisa terus jadi pikirannya, bahkan bisa mengganggu hubungan ya dengan orang lain itu. Ya. Itulah karena ada ketergantungan dengan makhluk itu. Jadi akan banyak kerugian ya kalau kita tergantung terhadap makhluk itu. Ya itu karena adanya ketergantungan kita kepada makhluk itu, tidak adanya cahaya iman dan takwa itu sebetulnya. Ya, karena tidak ada matahari pengetahuan itu. Gitu. Ya. Ya kesananya bisa malah yang merusak tauhid itu, ketergantungan terhadap makhluk itu. Misalnya nanti bisa-bisa meminta juga kepada makhluk gitu, bukan kepada Allah. Itu juga sama menunjukkan ketergantungan terhadap makhluk. Misalnya meminta kepada para wali Allah yang dianggap para wali Allah itu. Ya, atau bahkan kepada para nabi Allah gitu. Ya. Nah, itu ketergantungan terhadap makhluk juga. Karena tidak ada sebetulnya yang harus dipinta itu ya kecuali Allah gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan gitu. Nah, itu. Jadi rasakan sajalah pokoknya apakah kita terhijab atau tidak gitu. Nah tadi kalau tidak ada ketergantungan kita terhadap makhluk, itu kita tidak terhijab. Tetapi kalau ada ketergantungan kita terhadap makhluk, kita terhijab. Itulah. Ya. Nah kalau misalnya untuk membuka hijabnya, nah itu kalau dari kemarin itu ya kita sudah memahami mungkin ya, dengan berpikir, tafakur kan sebelumnya tuh, dengan tafakur. Nah, kemudian dengan zikir. Ya, dengan tafakur dan zikir. Kita bisa menyatukan itu. Ya kan
kalau kita bisa berpikir, ya, adanya alam ini, ya, adanya alam ini dari tidak ada menjadi ada, berarti kan ada yang mengadakan. Nah, kalau yang mengadakannya itu siapa gitu kan? Nah, itulah Allah gitu. Jadi sama sekali tidak ada sebetulnya, ya, di dalam hakikatnya itu. Jadi Allah lah yang menciptakan itu. Ya, itu dengan berpikir kan. Makanya kan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah itu. Ya, jadi berpikirlah tentang makhluk Allah ini, ciptaan Allah ini, dan jangan berpikir zat Allah gitu. Ya, memikirkan zat Allah itu. Fatah laku maka kalian binasa kan gitu. Ya. Jadi dengan berpikir itu kita mengetahui bahwa yang menciptakan itu hanya Allah. Yang berbuat itu hanya Allah. Makanya di dalam teori kasabnya Abu Hasan Al-Asy'ari, itu manusia itu kan hanya muktasib saja. Hanya yang menerima perbuatan itu. Ya. Nah, sementara muktasiblahnya, fa'ilnya, ya, itu adalah Allah gitu. Fa'ilnya itu adalah Allah. Jadi perbuatan yang terjadi pada manusia itu, ya, yang menciptakannya adalah Allah, dan sebetulnya itu adalah perbuatan Allah, kan begitu kesimpulannya di dalam teori kasabnya Abu Hasan Al-Asy'ari itu. Ya. Jadi hanya Allah itu yang berbuat itu, yang menciptakan itu. Nah, itu dari berpikir tadi. Ya, jadi adanya alam ini itu karena diciptakan oleh Allah, ya, dari tidak ada menjadi ada. Jadi semua itu dari tidak ada menjadi ada, kemudian menjadi tidak ada, gitu. Ya, menjadi tidak. Jadi semua rusak ini, alam ini semua rusak. Yang ada itu hanya Allah secara hakiki. Jadi wujud hakiki itu hanya milik Allah. Semua rusak, ya. Kullu syai'in halikun illa wajhallah. Segala sesuatu itu binasa kecuali zat Allah. Ini saya sampaikan di sini termasuk surga dan neraka ini, karena di banyak orang yang menganggap bahwa kekalnya surga itu, kekalnya neraka itu tidak ada akhirnya. Ya. Padahal selain Allah itu ada akhirnya. Ya. Selain Allah itu ada akhirnya, surga ada akhirnya, neraka ada akhirnya itu. Yang tidak ada akhirnya, yang kekal hakiki itu adalah Allah. Yang bako hakiki itu adalah Allah. Bukan berarti tidak kekal, tapi ada akhirnya. Itu kalau di dalam tauhid itu disebutnya kekal zamani. Jadi surga dan neraka itu kekal, tapi kekalnya kekal zamani. Kekal zamani itu kekal karena lama sekali waktunya gitu, kekal zamani itu. Ya. Jadi bukan tidak ada akhirnya. Yang tidak ada akhirnya itu, yang kekal hakiki itu adalah Allah. Hanya Allah. Tidak ada yang menyerupai Allah sama sekali itu. Laisa kamislihi syai'un. Ya, tidak ada. Atau wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kan gitu. Ya, kullu man 'alaiha fanin gitu. Semua rusak gitu. Wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram itu, ya. Jadi yang kekal itu, yang tetap ada itu hanya zat Allah. Ya, hanya zat Allah. Atau misalnya dalam syair juga dikatakan tuh, ya. Ala kullu syai'in, ingatlah bahwa segala sesuatu itu halikun, hancur. Ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Saya lupa. Ya. Jadi ingatlah bahwa segala sesuatu yang selain Allah itu batilun, rusak. Ya. Wa kullu na'imin, dan setiap kenikmatan itu di surga itu kan ada kenikmatan. Setiap kenikmatan itu, termasuk kenikmatan di surga itu, la mahala tazail, itu pasti hilang, pasti lenyap, gitu, pasti lenyap, tidak ada, ya. Jadi dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada, itu makhluk. Sehingga kita
tidak perlu sebetulnya bergantung kepada makhluk. Ya, jadi Allahus Somad begitu aja. Ya, Allahus Somad. Jadi Allah itu adalah tempat bergantung. Ya, bukan makhluk. Makhluk itu dulmah, tidak ada pada hakikatnya. Ya, mungkin itu saja ya yang saya sampaikan dalam kesempatan ini berkaitan dengan hikmah ke-15 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjadi keyakinan ya bagi kita semua. Barangkali ada pertanyaan, boleh.